Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman suku, adat dan budaya. Sudah jelas suku-suku tersebut juga memiliki tradisinya sendiri-sendiri. Namun apapun itu, ritual ini memang benar-benar ada dan pernah dilakukan sebagai bagian dari tradisi. Dan sebagian adat dan tradisi tersebut ada yang masih dilakukan hingga sampai saat ini. Dan ada pula yang telah ditinggalkan seiring perkembangan zaman. Bahkan ada pula tradisi dari berbagai daerah yang dilakukan dengan sangat unik, atau bahkan lebih ekstrim dan mengerikan. Berikut ini Bank Info telah merangkum beberapa ritual adat atau tradisi yang ekstrim atau mengerikan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ritual adat apa sajakah tersebut? Markinton, mari kita tonton video berikut. Siap Bank Info. Aduh, udah nggak sabar mau dengar infonya. 5. Festival Ritual Adat Pasola dari Sumba. Pasola adalah nama perang ritual berdarah yang dilakukan oleh dua kelompok laki-laki terpilih di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Para lelaki ini menaiki kuda dan melukai satu sama lainnya dengan tombak kayu. Mereka percaya bahwa setiap darah yang keluar dapat menyuburkan tanah dan akan bermanfaat bagi panen berikutnya. 4. Tradisi ritual Manene, Sulawesi. Masyarakat Toraja percaya bahwa roh leluhur tidak pernah meninggalkan keluarganya dan selalu membantu keluarganya. Ritual Manene adalah suatu cara untuk menghormati leluhur dengan cara menggalinya dari kubur, dan mengganti pakaian dan mendandaninya, kemudian membawanya pulang ke rumah. Ritual ini selain sebagai bentuk penghormatan juga sebagai obat rasa kangen kepada keluarga yang sudah meninggal. Konon katanya, dengan ilmu-ilmu yang dimiliki, mayat leluhur ini bisa berjalan dan datang ke rumahnya sendiri. Ih, serem banget, takut Bank Info. Oke, mari lanjut ke video berikut. 3. Tradisi ritual Ikipalek, Papua. Ikipalek adalah ritual memotong jari yang lumrah dilakukan oleh suku Dani di Papua. Suku Dani melakukan ritual Ikipalek ini ketika ada anggota keluarga yang meninggal. Suku Dani percaya kalau kesialan dalam sebuah keluarga, dikarenakan meninggalnya salah satu anggota keluarga, dapat dihilangkan dengan cara memotong jari. Tradisi ini sekarang sudah jarang dipraktekkan. Tradisi pemotongan ruas jari masyarakat Papua ini, dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut. Awal mulanya, mereka mengikat seutas tali pada ruas jari, dengan tujuan untuk menghambat peredaran darah ke ujung jari. Setelah itu, menggunakan pisau, kapak maupun parang, mereka memotong ruas jari. Terakhir, melilitkan kain pada jari yang telah terpotong, agar aliran darah tidak mengalir terlalu banyak. 2. Tradisi Ngayau, Kalimantan. Tradisi tak kalah mengerikan bisa ditemukan di Pulau Kalimantan, yakni Kayau atau Ngayau. Ngayau adalah ritual pemenggalan kepala pihak musuh yang juga dianggap sebagai bagian dari upacara inisiasi, untuk meningkatkan status seseorang. Menurut bahasa Dayak, Kayau berarti musuh. Sehingga Ngayau artinya ialah memburu kepala musuh. Kepala-kepala tersebut biasanya dikeringkan atau diawetkan untuk menjaga mereka dari malapetaka. Ngayau merupakan satu istilah, yang digunakan untuk merujuk kepada suatu tradisi memburu kepala manusia, di kalangan kebanyakan masyarakat Dayak Sarawak, seperti Iban dan Kayan. Rambut dari kepala yang didapat saat ngayau akan menjadi hiasan pada perisai dan pedang. Sementara itu, kepala-kepala musuh akan dikeringkan dan digantung di rumah mereka. Di beberapa rumah hingga kini ada yang menyimpan tengkorak kepala musuh yang diturunkan sejak zaman nenek moyangnya. Setelah tradisi itu berlangsung, biasanya seorang lelaki akan disematkan gelar bujang berani yang berarti raja berani atau pahlawan ulung. 1. Tradisi ritual Petaheri, suku Nuaulu di Maluku. Petaheri adalah tradisi ritual penanda kedewasaan seorang anak laki-laki yang dilakukan oleh suku Nuaulu di Maluku. Mengikuti tradisi orang Nuaulu, pada zaman dahulu seorang anak laki-laki dikatakan telah jadi pria dewasa dengan diuji di medan perang. Mereka dianggap dewasa, jika saat pulang mereka membawa kepala manusia. Dalam Petaheri, kedewasaan ditandai dengan pemakaian ikat kepala berwarna merah atau kaeng berang, di kepala dan celana pendek atau cidaku.
Saat dianggap telah memasuki usia dewasa, seorang pria Nuaulu harus sudah bisa berburu, memanah dan memanjat pohon. Keahlian tersebut berguna sebagai modal menikah guna menghidupi keluarga kelak. Tradisi awal ini bertujuan mempersembahkan kepala manusia sebagai mas kawin ketika sang pria ingin meminang seorang istri. Selain itu, ritual memenggal orang ini juga merupakan ritual penandaan seorang pria sudah dewasa. Saat pria sudah dewasa, dia diharuskan untuk memakai ikat kepala merah. Tapi untuk mendapatkan ikat kepala merah ini tidak bisa dibeli di toko, mereka harus terlebih dahulu memenggal kepala seseorang. Karena bertentangan dengan hukum Indonesia, ritual ini akhirnya dihentikan, dan terakhir kali dilakukan pada tahun 2005. Seiring dengan perkembangan zaman, kepala manusia sekarang diganti dengan kepala kuskus. Demikianlah info tentang beberapa tradisi ritual unik dan menyeramkan, yang ada di berbagai suku di Indonesia. Semoga info ini bermanfaat, serta dapat menambah wawasan untuk para sobat info. Terima kasih.